Yo, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan. Balik lagi bersama aku di channel Ganbaro. Jadi kali ini aku ingin memberikan kisi-kisi ya dan juga bocoran soal untuk ujian SSW bidang pengolahan makanan atau bisa dibilang Inshokuryohin ya. Jadi aku bakal share dan bagikan kisi-kisi dan juga membahas ya buku satu dan buku 2 dan juga akan memberikan inilah uh, bocoran-bocoran soal yang keluar waktu ujian SSW kemarin. Jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Oke? Oke, jadi ini dia untuk modulnya ya. Ini untuk buku pertama, buku satu ya. Nah, minasan bisa lihat di situ yang terbaru itu ya, yang 2022 tuh. Nanti minasan unduh aja di web Prometricnya ya. Langsung dikasih yang terbaru kok. Ini yang full bahasa Jepang ya. Jadi yang pertama itu langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama ya. Nah, ini dia. Ini yang masuk nih. Ini pasti keluar ya di ujian. Kemarin itu ini keluar. Apa itu? Ya, minasan nanti bisa baca di situ. Ini bagian pertama itu. Ini keamanan bahan pangan ya. Kenapa keamanan bahan pangan itu penting? Nanti itu pertanyaannya ya, kenapa keamanan bahan pangan itu penting? Ya, tinggal jawab aja nanti di situ kan udah tertulis, udah diterangkan lah di situ. Untuk mencegah terjadinya keracunan makanan pada customer gitu ya, pada pelanggan lah itu pembeli gitu. Dan apa dampaknya jika kita tidak hati-hati dalam menangani bahan pangan gitu, orang tidak akan mau beli lagi lah dan nama perusahaan akan jadi buruk. Di situ ada semua tertulis. Jadi minasan bisa baca yang ini penting, ini bakal keluar di ujian kemarin, ini juga keluar. Oke, lanjut. Nah, yang ini nih keluar nih. Ini ada tiga ya, tiga prinsip dasar tuh HCCP tuh. Ini pasti keluar. Nah, yang tabel ini dibaca ya, ini dibaca. Ini pasti keluar tuh tiga prinsip HCCP. Ini pasti keluar, mohon dibaca baik-baik, dihafalkan ya, diingat. Tuh ada di halaman 8. Nah, ini juga keluar yang virus-virus ini. Ini minasan bisa baca nih. Omona Shokuchudoku. Nah, ini dia virus penyebabnya ya. Jenis-jenis virusnya itu ada norovirus dan ada bakteri. Nah, di sini ada terbagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya tuh Kanzengata dan Dokusogata. Nanti minasang bisa baca. Pokoknya yang dua virus ini keluar, ini minasang baca ya. Di sini keluar norovirus dan Saiking. Saiking itu bakteri. Oke, kita lanjut. Nah, tabel ini penting ya. Yang atas. Nah, kita lihat tabel yang atas itu penting ya minasang. Nah, itu kan ada tuh di situ Saiking ya, jenis ini yang tergolong bakteri ya. Yang tergolong bakteri itu ada apa aja? Chokang Suketsusei Daichoking. Nah, itu keluar ya. Nanti itu ada pertanyaan tuh kelompok Saiking gitu, kelompok bakteri itu. Nah, minasang bisa jawab yang itu. Kelompok bakteri itu ada apa aja, yaitu Chokang Suketsusei Daichoking. Nah, itu kelompok bakteri. Terus yang Salmonella Jokuking itu juga kelompok bakteri, Campylobacter itu kelompok bakteri. Nah, ini keluar ya minasang. Yang tabel ini nih. Ini kan ada nih. Minasang bisa baca tuh Saiking. Nah, yang bawah tuh itu kelompok Saiking. Saiking itu kan bakteri. Jadi nanti tuh dikasih pilihan berganda itu manakah jawaban di atas ini yang benar daripada kelompok bakteri gitu. Nah, nanti ada di sini tuh, nanti dia ngasih Salmonella, Campylobacter. Minasang ingat aja kalau bahwasanya ini, nah ini kelompok bakteri. Minasang hafalkan ya. Minasang hafalkan yang ini. Oke? Minasang hafalkan yang ini. Oke, kita lanjut yang ini. Nah, Omona Yobo Taisaku. Tindak pencegahan utama. Nah, ini tindak pencegahan utama daripada terkena bakteri ya. Nah, ini minasang bisa baca juga. Ini pasti keluar. Tindakan pencegahan daripada bakteri. Nah, ini minasang. Ini yang pentingnya. Di sini tuh jangan kita skip ya. Di sini tuh harus dibaca ya. Di sini tuh nanti ada beberapa yang keluar ya. Waktu ujian kemarin saya ini keluar nih. Yang ini. Yang ini. Yang virus virus king. Ini keluar. Apa ya? Yang 120 derajat ini keluar. Jadi ini kalau nggak hafal kayak suhunya ya nih. Ini kan ini ditanya nanti nih, virus king itu suhu pemanasannya itu pencegahan itu berapa? Tuh 120 derajat ke atas. Jadi itu keluar ya.
jangan ini sampai tidak dibaca gitu. Nah ini yang suhu ini dihafalkan gitu. Nah ini 100 derajat itu apa, 90 derajat itu apa. Nah jadi ini keluar ya, ini keluar, ini juga keluar, halaman 12. Jadi itu penting, ini harus dibacain. Oke, lanjut. Nah kita lanjut, ini ada yang namanya norovirus. Ini keluar, binasang baca aja nanti sendiri ya, terlalu panjang nanti habisnya. Ada di halaman 13 ya, buku 1 ya, buku 1 di halaman 13 keluar. Nah ini juga keluar. Nah, ini yang paling penting nih, 3 prinsip dasar pencegahan keracunan makanan. Bisa minasang baca ya, ini pasti banyak lah. Sukena ini pasti keluar, gimana pun pasti keluar. Sukena, Fuyasanai, Yatsukeru. Ini ada di halaman 16 buku 1. Kita masuk ke halaman 21. Nah ini yang ada gambar-gambar kayak gini, saran saya itu semua dibaca, semua itu dipahami lah, bukan dihafalkan sih, harus dipahami gitu, dipahami gitu. Nih luka, batuk gitu kan. Nah ini minasang yang ada gambar-gambar kayak gini, intinya itu dibaca, itu bakal keluar soalnya. Kita nggak tahu ya yang mana yang dikeluarkan, atau apakah yang batuk doang ataukah yang luka doang, tapi intinya yang ada gambar kayak gini, salah satu diantaranya pasti keluar. Ada di halaman 21. Oke, kita lanjut ke halaman 22. Kalau ini sudah pasti semuanya keluar ya minasang ya. Waktu ujian kemarin itu semuanya keluar, makanya saya bikin seperti ini. Minasang juga bisa coret-coret biar gampang gitu kan artinya. Ini keluar ya. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum masuk ke tempat kerja. Nah ini keluar, ini minasang bisa baca nanti di halaman 22. Ini juga keluar, tata cara pemakaian baju yang benar ya, yang baik dan benar, ini juga keluar. Ini minasang hafalkan ya. Ya dihafalkan sih, nggak harus dihafalkan, dipahami juga bisa sih. Intinya tadi harus paham kotobanya ya. Apa itu jaring rambut ya kan, topi, baju kerja, pokoknya gitulah, kancing gitu. Ini juga keluar, tapi ini waktu itu tidak terlalu banyak yang keluar ya, tapi ini saya sarankan dibaca aja. Nah ini keluar pasti, ini keluar ya. Nih pakai roll perekat, ini roll perekat ini keluar kemarin keluar, dan 2 bulan yang lalu juga saya tanya teman itu roll perekat ini keluar nih, sama pembersih udara sebelum masuk kerja. Nah ini minasang baca. Nih juga halaman 24. Oke kita lanjut. Nah ini di sini saya menekankan lagi ya, di sini nanti keluar jangan sampai salah, karena nanti di soalnya ini bakal diacak nih. Nih urutan cuci tangan yang baik dan benar itu bakal diacak. Contohnya gini, misalnya kayak ini kan kita tuh disuruh cuci tangan dulu, ya kan? Ini disuruh cuci tangan dulu. Nah setelah itu bersabun, dibilas, dilap pakai tisu, baru pakai sanitizer. Tapi nanti itu di soalnya tuh diacak, jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai apa ya, jangan sampai lengah lah, jangan sampai salah gitu. Kalau itu nanti ini diperhatikan, harus dihafalkan urutannya yang baik dan benar. Ini keluar. Nah ini juga keluar, pokoknya yang gambar-gambar kayak gini tuh wajib dibaca, karena kita nggak tahu mereka ngambilnya yang mana gitu. Walaupun nggak semua dikeluarin, tapi mereka ngambilnya acak, bisa dari sini satu, dari tadi satu, dan yang awal juga diambil satu gitu. Ini halaman 26, ini gambar kayak gini dibaca. Nah pokoknya yang gambar-gambar kayak gini tuh minasang baca aja ya. Apa itu nih, sisa kosio itu kayak menunjuk lah, pokoknya nanti minasang bakal tahu lah. Sisa kosio itu kayak menunjuk gitulah ya kan. Ini juga keluar di halaman 27. Saya intinya yang gambar-gambar kayak gini tuh wajib dibaca ya, wajib dipahami, jangan di skip. Nah yang gambar-gambar kayak gini tuh ada di halaman 28 ya, yang gambar kayak gini. Intinya yang gambar-gambar kayak gini minasang baca. Nah kayak gini, karena nanti ya mungkin di ujian kemarin yang kayak gini nggak ada gitu kan, tapi siapa tahu di ujian nanti bulan depan yang malah yang kayak gini diambil gitu, dan minasang nggak baca yang kayak gini gitu. Jadi ya intinya yang gambar kayak gini tuh itu perlu semua dibaca gitu. Intinya nggak harus sampai apa ya, dihafal mati sih, nggak harus juga sih, intinya kita pahami aja gitu, kita pahami gitu. Intinya kalau hafal kotobanya saya bilang tadi, makanya kita bakal paham sih. Kalau kita hafal kotobanya bakal paham, karena pertanyaannya itu pertanyaan yang menggunakan logika aja sih sebenarnya gitu. Oke ini dia. Nah di sini minasang bisa lihat ya suhu.
Nah, ini untuk suhu tadi di awal kan udah ada memang dijelaskan, tapi di sini dijelaskan lagi tuh biar lebih detail ya. Itu suhu pertumbuhan apa ya, mikroorganisme ya. Dari suhu berapa dia bisa tumbuh dan dari suhu berapa dia tidak bisa tumbuh. Itu ada di halaman 36. Ya, ini penting ya. Ini semua harus minasang baca dan pahami. Keluar ya minasang ya. Nih. Yang tabel ini minasang bisa baca tuh yang tadi. Untuk norovirus itu ya. Norovirus itu suhunya pada umumnya itu 85 derajat sampai 90 derajat ya. Nah, Chosundu. Nah, suhunya selama 90 detik lebih. Ya, ini norovirus ini keluar. Jadi minasang ingat ini. Norovirus ini keluar ya. Nah, norovirus ini keluar. Pencegahan norovirus itu biasanya dia suhunya itu 85 sampai 90 derajat selama 90 detik. Dan untuk keracunan makanan ya, keracunan makanan itu 75 derajat selama 1 menit lebih. Nah, pokoknya yang tabel ini keluar. Nah, yang mana diambil mereka kita nggak tahu, intinya dipelajari aja tiga ini. Saya kemarin yang keluar itu yang tengah, yang norovirus tuh yang 85 derajat sampai 90 derajat. Jadi ini minasang wajib baca ya, ini penting. Yang tabel ini halaman ada di halaman 37. Ini keluar juga yang di ini ada di halaman 40. Hokang Sampero. Lihat, bisa minasang lihat Hokang Sampero itu minasang baca ya. Nah, ini keluar nih Hokang Sampero nih. Yang bagian ini keluar nih. Eisei Kangri. Ya, ini manajemen apa ya, penyimpanan produksi ya. Ini manajemen penyimpanan produksi itu ini keluar. Hokang Sampero dan yang lain-lain nih. Ini minasang baca aja ya. Pengemasan sampel dan lain-lain. Ini keluar. Hokang Sampero itu cukup banyak juga yang keluar ya. Nah, ini juga keluar halaman 41. Intinya gini, mereka tuh ngambilnya kayak setiap halaman gitu ngambil satu soal. Jadi kalau ada kita skip gitu kan, malas kita bacanya, nanti kita bingung gitu. Nah, kayak ini contohnya nih. Ini kan ada 7 nih. Ini yang atas nih. 1 Ebi, Kani, 2 Komugi, 3 itu sampai 7. Nah, itu keluar. Itu nanti keluar tuh. Bahan yang harus diberi tanda atau diberi label gitu. Nah, itu ada 7. Nah, itu aja yang minasang hafalkan ya, bakal keluar nih. Nah, ini dia. Ini yang keluar ini. Nah, ini penting nih ya. Ini yang apa? Minasang kasih lah semua kayak terjemahannya biar gampang gitu kan. Ini keluar. Yang tabel ini penting ya. Nah, ini ada di halaman 45. Oke, ini juga keluar. Nih, HCCP ini Yoro ada 3 ya. 3 prinsip HCCP menurut HCCP. Ini keluar. Ada di halaman 46. Oke, nah ini dia nih. Ini 7 prinsip HCCP ya, yang ya sering dibicarakan orang-orang katanya yang HCCP itu banyak yang keluar gitu. Ya lumayan banyak juga sih dari HCCP ini yang keluar. Nah, ini yang paling penting diingat nih. Nah, yang 7 prinsip ini, nah tuh lihat Gensoku. Nih, HA itu kita minasang hafal kan ya. HA itu analisis bahaya gitu. Jadi kayak HCCP itu kan, udah HA itu analisis bahaya, CCP itu apa gitu. Itu kan ada saya tandain di situ. Jadi minasang baca aja, nanti yang kayak gini keluar. Nih, yang kayak gini juga keluar nih. Nih. Minasang bisa baca, ada di halaman 47. Oke, ini dia selanjutnya ini juga keluar ya. Seperti yang saya bilang, kalau yang ada gambar-gambar kayak gini, minasang baca aja. Yang kayak gini tuh keluar, oke? Nih, cara pemakaian topi, sepatu yang benar gitu. Helm keselamatan. Ini keluar nih. Ini sang bisa baca di sini nah. Ini ada di halaman 53 ya. Lanjut, ini 54. Minasang baca aja dikit-dikit ya yang ini. Nah, ini yang paling penting nih. Nih, ini bisa dibilang nih hampir yang kayak gini nih. Ini hampir ada 10 soal yang kayak gini keluar nih. Nah, yang bagian kayak gini terjepit, tergelincir, tangan terpotong. Ini hampir ada 10 soal yang kayak gini keluar. Minasang baca. Nah, kayak ini. Yang pokoknya yang gambar-gambar kayak gini lah, yang kayak kecapean. Nih.
Ini keluar ya, yang gambar-gambar kayak gini tuh ini keluar semua. Ini di halaman 57 ya. Ini dia, di sini juga ada ini penjelasan ya untuk yang tergelincir. Minasan baca ini penjelasannya dan pencegahannya tuh ada di halaman 58. Terpotong tadi intinya dibaca yang tergelincir, terpotong sama terjepit. Kayak niche stroke. Nah, ini kayak apa, sakit kepala ya, pitam gitu. Ada penjelasannya semua. Nih. Dah, ini yang penting. Ini keluar. Saya bilang lagi, ini yang keluar sama ini. Ini yang keluar nih, posisi ini. Nih. Yoi sise, postur yang baik, dan warui sise, postur yang buruk. Nah, ini keluar nih. Nanti step by step ya, itu kan ada step by step cara mengangkatnya, lutut ditekuk, punggung diapakan, itu keluar. Minasang baca aja yang ini ada penjelasannya itu sekaligus di situ. Bisa minasang terjemahin, cari di Google artinya atau apa. Oke, intinya yang ini keluar nih, di postur tubuh ini keluar. Nah, lanjut, ini juga keluar nih. Nih, situasi aneh ya, ijo jitai, situasi aneh. Jika ada terjadi situasi aneh nih, seperti ini contohnya, seperti lampu berkedip. Intinya ini minasang hafalkan kotobanya, karena yang penting di sini itu kalau kita hafal kotobanya maka bakal gampang gitu. Nih, halaman 63. Dan ini juga keluar. Ini apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang tumbang gitu ya, ada orang yang pingsan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan ketika ada kayak kebakaran atau apa di pabrik gitu. Kayak kita menyelamatkan orang ataupun orang yang pingsan, bawa ke rumah sakit gitu, panggil ambulan. Ini keluar ya. Ini kamu sirenai. Nah, nih lihat kamu sirenai. Contohnya gimana? Contohnya itu gini. Hito wa orang ya. Hasa marero kamu sirenai. Orang mungkin saja bisa terjepit gitu kan. Bisa terjatuh. Kalau untuk benda itu mungkin dia bisa berpindah. Ya kan, mungkin dia bisa berputar, bisa terbang. Itu untuk benda ya. Orang kan nggak mungkin terbang gitu. Orang kan nggak mungkin berputar. Jadi yang kiri ini untuk orang, yang kanan ini untuk benda. Minasang bisa lihat di sini. Ada di halaman 65 ini semua ya, semua dibacalah. Salah satu bakal diambil nanti ataupun dua. Oke, terakhir ini. Ini yang paling banyak berpengaruh sih sebenarnya. 5S, ya udah pasti tahu lah. Seiri, Seitong, Seiso, Seiketsu, dan Sukang. Oke. Ini minasang ya pelajari yang ini. Dipahami sampai sepaham-paham mungkin. 5S halaman 66. Oke, jadi untuk yang buku kedua itu sebenarnya tidak terlalu banyak juga sih yang keluar. Tapi ya mungkin untuk 5 sampai 7 soal adalah keluar di yang buku kedua itu. Jadi yang pertama itu yang keluar ya, yang di ujian kemarin itu yang pertama itu ini. Ini saya bisa lihat di sini. Nah, itu menyusun barang ya kan, kayak seperti menyusun peralatan gitu. Disusun dalam kotak agar apa? Agar barang yang ingin kita ambil mudah kita temukan. Nah, ini minasang baca ya di sini. Itu ada penjelasannya di bawah ya. Nah, yang ini keluar. Oke, selanjutnya itu ini. Nah, ini itu kita seperti membersihkan dan menggantung ya barang yang sudah dipakai, seperti sikat gitu. Sikat kayak lantai, sapu itu. Nah, itu dijemur ya, dikeringkan gitu. Bagaimana cara yang benar tuh juga ada penjelasan di bawah. Yang ini keluar. Jadi selanjutnya itu ini. Nah, ini tuh sikat ya, sikat yang harus diganti gitu, brus gitu kan. Minasang bisa lihat sendiri itu sikat brus. Nah, itu yang ini keluar, minasang bisa baca di situ ada penjelasannya. Oke, selanjutnya itu ini. Nah, ini itu apa ya, binatang ya, binatang yang mati tertangkap gitu. Jadi bisa dibaca di situ. Yang ini keluar, ada binatang yang terperangkap di produk gitu kan, kayak apa itu, mati serangga, itu kayak serangga mati. Nah, itu keluar, yang itu keluar, itu dibahas ya. Jadi minasang bisa baca di bawah ada penjelasannya. Selanjutnya itu ada, nah ini menggantungkan jaket ya. Jadi itu nanti kita ada gambar ya. Jadi kita tuh ke kamar mandi ya, jaket itu harus digantungkan di tempatnya itu, pakai sanitizer. Dan jangan lupa ya itulah, mencuci tangan dengan baik setelah keluar dari kamar mandi. Ini juga keluar nih, ini bisa minasang baca.
Selanjutnya ada, nah ini, itu poster. Nah, kayak tak apa ya, bukan ya bilang poster, ya poster sih. Nah, jadi ini keluar, ini udah jelas keluar karena kenapa, ini memang penting banget. Nah, di situ nanti tertulis ya, uh, bagaimana kondisi poster yang harus diganti, sobek itu harus diganti dan harus diplastikin gitu. Nanti di situ soalnya keluar seperti itu. Jadi ini penjelasannya di sini, jadi bisa langsung baca. Oke, selanjutnya itu ada ini. Nah, ini pipa ya. Nah, ini pipa ini keluar, yang bagian pipa ini. Pokoknya minasang baca lah yang bagian pipa ini. Nah, ini minasang baca kan ada penjelasan di bawah. Ya, ini keluar. Terus dan juga gambar-gambar. Nah, ini gambar-gambar yang kayak gini nih. Nah, ini minasang baca aja ya. Ini minasang baca, ini mungkin diambil daripada gambar-gambar kayak gini itu 2 atau 3 doang. Tapi kita kan nggak tahu yang mana kan. Mungkin nggak mungkin sama lah kayak yang ujian bulan kemarin kan. Mungkin yang bulan ini gambar yang lain diambil. Jadi minasang baca aja nih ya. Yang gambar-gambar ini baca aja dikit-dikit nggak apa-apa. Nah, yang gambar-gambar kayak gini nih. Nah, ini keluar nih. Paling yang diambil 2 atau 3 soal gitu. Nah, ini. Oke. Ya, jadi mungkin itu aja ya, kisi-kisi dan juga bocoran-bocoran soal yang bakal keluar untuk yang keluar waktu ujian SSW kemarin gitu. Ya nggak sulit-sulit banget sih. Jadi intinya kalau kita hafal kotobanya, bisa kita pahami baik-baik materinya, apa yang ditanya, jangan apa ya, jangan sepele gitu. Nanti soalnya pertanyaan itu menjebak gitu. Nah, intinya pelan-pelan dibaca. Intinya kita harus banyak hafal kotoba. Itu tadi harus banyak hafal kosakatanya gitu. Kalau banyak kita hafal kosakatanya, bakal gampang kita memahaminya. Karena pertanyaannya sih pakai logika aja, dia hanya menanya antara pilihlah jawaban yang benar dan pilihlah jawaban yang salah. Ya kayak gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja ya. Terlalu panjang juga nanti videonya. Ya, minasang nara dikiru data omoimasu. Isho ni gambari masho. Ja, sugi no douga matai masho.